semua, selamat pagi. Saya Kania Mainune Pos dari SMA Negeri 1 Luan, kelas 11 IPS 2. Dalam video ini, saya akan membuat sebuah video pembelajaran tentang ekonomi, yaitu APBN. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk mengerjakan soal tentang APBN. Tetapi sebelum ke situ, ada baiknya dulu kita mengingat kembali pengertian APBN, tujuan, manfaat, ataupun penyusunan APBN. APBN adalah suatu daftar yang memuat rincian-rincian pendapatan negara dan jenis-jenis pengeluaran negara dalam waktu tertentu, biasanya 1 tahun. APBN memiliki banyak fungsi. Yang pertama adalah fungsi alokasi. Fungsi alokasi adalah APBN diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya sehingga tercipta sumber daya yang terefisiensi dan teralokasi ataupun optimal. Yang kedua ada fungsi distribusi, yaitu artinya fungsi ini diharuskan untuk mempersiapkan kepatuhan dan keadilan. Yang ketiga ada fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi ini untuk memelihara ekonomi. Yang keempat ada fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ini berfungsi untuk mengawasi kegiatan pemerintah pada saat menjalankan kegiatan perekonomian. Baru ada fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan ini untuk mengawasi APBN, belanja pendapatan APBN. Fungsi otoritas ini yaitu untuk melaksanakan kegiatan pendapatan. Bisa kita lihat ini adalah dari beberapa tujuan APBN, yang pastinya untuk memelihara stabilisasi ekonomi, mencegah terjadinya anggaran yang kurang defisit, dan sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan kegiatan 61, objek-objek hasil pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah ataupun APBN. Ada beberapa contoh objek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah atau APBN. Secara umumnya yaitu jalan tol, jalan raya, jembatan, sekolah, rumah sakit, gedung pemerintahan. Di gedung pemerintahan ini akan dibangun seperti kantor camat, kantor desa, kantor bupati, kantor gubernur. Dan yang terakhir adalah pembangunan desa. Di sini pembangunan desa di sini akan ada pembagian bansos, BLT, pembagian beras raskin, seperti pembangunan puskesmas, balai desa, dan lain sebagainya. Ini merupakan contoh atau objek biaya pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah atau APBN. Biaya pembangunan jalan tol. Biaya pembangunan jalan tol ini diperkirakan menelan biaya berkisar antara 120 miliar hingga 150 miliar dengan asumsi tergantung dari tingkat kesulitan pada saat pembangunan tersebut dilaksanakan. Jadi ini merupakan salah satu contoh biaya pembangunan jalan tol yang ada di kota kita. Contoh kedua yaitu total biaya pembangunan jembatan. 38 unit jembatan itu beralokasi anggaran sebesar 179,4 miliar. Ini baru 38. Beda lagi di setiap daerahnya ada yang membangun 4 jembatan atau 5. Yang ketiga ada total biaya pembangunan jalan raya. Pembangunan jalan yang akan dibangun oleh Direktorat Jenderal Bina Marga sepanjang 369,11 km dengan alokasi anggaran sebesar 4,98 triliun. Jadi ini merupakan data yang diambil pada tahun 2020. Di sini bisa kita lihat beberapa PT ataupun perusahaan yang menyumbangkan hasil dananya untuk infrastruktur pembangunan yang ada di Indonesia. Jadi tidak harus APBN atau belanja negara saja yang dapat menyumbangkan semua dana-dananya ke infrastruktur Indonesia. Seperti ini ada dari Waskita Torot menyumbangkan dana sebanyak 135 triliun untuk membangun jalan tol Trans Jawa dan non Trans Jawa. Dan ada juga PT PJB yang menyumbangkan dananya sebanyak 14,5 miliar triliun untuk membuat pembangunan pembangkit listrik. Di sini ada juga Bandara Kulon Progo di Yogyakarta. PT Angkasa menyumbangkan dananya sebanyak 6,7 triliun dan banyak lain lagi. Jadi tidak harus APBN atau belanja negara saja yang dapat menyumbangkan dananya untuk infrastruktur. Selain jalan tol, jembatan, rumah sakit, dan pembangunan lain sebagainya,
Ada juga pembangunan kebun raya yang seperti di Kota Kendari. Ini dibiayai oleh pemerintah APBN yang jumlah biaya atau dananya 14,4 miliar. Selain itu, ada juga pembiayaan dana dari APBN pembangunan duplikasi jembatan di Kota Salido, Lampung. Dikatakan juga bahwa pembangunan jembatan yang dibiayai dengan dana anggaran pendapatan belanja negara atau APBN sebesar 12,6 miliar rupiah. Jadi, kita sebagai pribumi yang taat terhadap agama dan taat terhadap peraturan masyarakat harus ikut mendukung peran aktif kegiatan pemerintah dalam upaya mensejahterakan dan meratakan pembangunan di Indonesia ini. Karena APBN merupakan uang kita untuk kita dan untuk mensejahterakan rakyat. Jadi kita harus saling peduli antara pemerintah dan masyarakatnya.